Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Asila Isnania dengan NIM 11026210045 dari Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, dalam video kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan pemahaman saya mengenai learning disability atau yang biasa kita sebut dengan kesulitan belajar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Anak dengan Kesulitan Belajar yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu definisi dari kesulitan belajar, faktor penyebab kesulitan belajar, karakteristik kesulitan belajar, dampak dari kesulitan belajar, klasifikasi kesulitan belajar, layanan untuk anak kesulitan belajar, dan yang terakhir itu adalah LTI. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari learning disability. Secara harfiah, learning disability itu berarti ketidakmampuan dalam belajar. Kata disability itu dapat diterjemahkan ke dalam kesulitan-kesulitan untuk memberikan kesan yang optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Berdasarkan definisi yang dikutip dari Halahan, Kaufman, dan Lloyd, pada tahun 1985, kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Dari definisi menurut para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan beragam gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu itu sendiri, yaitu disfungsi minimalnya otak. Nah, kesulitan belajar itu bukan disebabkan oleh faktor eksternal yang berupa lingkungan, sosial, budaya, fasilitas belajar, dan lain-lain. Tidak seperti cacat fisik, kesulitan belajar itu tidak terlihat dengan jelas dan sering disebut dengan hidden handicap. Setelah membahas definisi tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab dari anak mengalami kesulitan belajar. Menurut Howell, dalam penelitiannya pada tahun 2001, faktor penyebab kesulitan belajar itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah faktor keturunan atau bawaan. Jadi dalam faktor ini tuh disebabkan oleh orang tua atau keluarganya, ada yang memiliki riwayat kesulitan belajar yang menurunkan kepada anak. Lalu yang kedua itu adalah gangguan semasa kehamilan dan saat melahirkan. Gangguan semasa melahirkan itu misalnya ibu mengalami kelahiran yang prematur. Lalu yang ketiga itu adalah kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen ataupun nutrisi. Ini tuh dapat disebabkan karena ibunya merokok, menggunakan obat-obatan, atau meminum minuman alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat adalah trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, ataupun pernah tenggelam. Lalu yang kelima itu adalah infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Dan yang keenam, awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Sedangkan menurut Crick and Gallagher pada tahun 1986, beliau menyebutkan bahwa faktor penyebab kesulitan belajar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor disfungsi otak. Dalam penelitiannya mengenai disfungsi otak itu dimulai oleh Alfred Strauss di Amerika Serikat pada akhir tahun 1930-an. Beliau menjelaskan hubungan kerusakan otak dengan bahasa, hiperaktivitas, dan kerusakan perseptual. Lalu penelitian tersebut berlanjut ke area neuropsikologi yang menekankan adanya perbedaan pada hemisfer otak. Menurut Whitrock dan Gordon, hemisfer kiri otak berhubungan dengan kemampuan skietal linguistik atau kemampuan verbal. Sedangkan hemisfer kanan otak itu berhubungan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan auditori termasuk melodi, suara yang tidak berarti, tugas visual atau spasial, dan aktivitas non-verbal. Lalu yang kedua adalah faktor genetik. Hallgren melakukan penelitian di Swedia dan menemukan bahwa faktor herediter menentukan ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan mengeja di antara orang-orang yang didiagnosa mengalami disleksia. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan dan malnutrisi. Menurut Quicksand dan Halahan dalam Crick and Gallagher pada tahun 1986, beliau menemukan
bahwa meskipun tidak ada hubungan yang jelas antara malnutrisi dan kesulitan belajar, namun malnutrisi berat pada awal usia akan mempengaruhi sistem saraf pusat dan kemampuan belajar serta berkembangnya anak. Yang terakhir adalah faktor biokimia. Menurut Mulyono Abdurrahman, dia mengatakan bahwa prestasi belajar itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar adalah disfungsi neurologis. Ini merupakan penyebab utama anak mengalami problematika dalam pembelajaran. Sedangkan penyebab dari faktor eksternal itu terdiri dari berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan atau penguatan. Setelah memahami definisi dan faktor penyebab anak mengalami kesulitan belajar, sekarang kita akan masuk ke materi karakteristik dari kesulitan belajar. Karakteristik anak dengan kesulitan belajar pada umumnya itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah gangguan internal. Penyebab kesulitan belajar yang berasal dari gangguan internal itu berasal dari diri anak itu sendiri. Misalnya, anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian, sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Lalu karakteristik yang kedua itu adalah kesenjangan antara potensi dan prestasi. Jadi, anak berkesulitan belajar itu memiliki potensi kecerdasan atau inteligensinya normal. Bahkan tuh beberapa dari anak dengan kesulitan belajar itu memiliki inteligensi di atas rata-rata. Lalu karakteristik yang ketiga itu tidak adanya gangguan fisik dan atau mental. Jadi anak dengan kesulitan belajar itu merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik dan atau mental. Namun jika ada anak yang memiliki gangguan fisik atau mental, itu termasuk ke dalam kondisi masalah dalam belajar. Berikutnya itu adalah dampak dari anak mengalami kesulitan belajar. Menurut Hendriono pada tahun 2009, beliau mengatakan anak yang mengalami kesulitan belajar akibat faktor psikososial itu akan menyebabkan keseluruhan prestasinya kurang atau mundur, terutama dalam pelajaran-pelajaran yang membutuhkan konsentrasi, perhatian, dan daya ingat. Nah, di samping itu juga motivasi untuk belajar pun menurun, sehingga anak akan menjadi apatis, diam pasif, dan tidak punya inisiatif. Nah, kesulitan belajar juga berdampak pada keluarga, karena kesulitan belajar yang terjadi pada seorang anak itu tidak hanya berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak saja, tapi juga berdampak pada kehidupan keluarga. Misalnya seperti orang tua merasa frustasi, marah, kecewa, putus asa, merasa bersalah, ataupun menolak dengan kondisi anak. Nah, orang tua itu akan saling menyalahkan, sehingga hubungan antara keluarga bisa menjadi kurang harmonis. Dampak lainnya adalah bertambahnya dana yang dikeluarkan oleh keluarga untuk memberikan les ataupun bimbingan khusus terkait kesulitan yang dialaminya. Lalu ada dampaknya terjadi pada lingkungan anak. Jadi kan lingkungan itu merupakan bagian dari kehidupan anak dan tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak. Sehingga kesulitan belajar yang dialami anak tuh sedikit banyak akan berdampak pada interaksi anak dengan lingkungan. Nah, di lingkungan sekolah tuh misalnya, apabila dalam satu sekolah terdapat banyak anak yang mengalami kesulitan belajar, sekolah tersebut akan dicap tidak baik. Akibatnya reputasi sekolah itu akan menjadi menurun dan akhirnya bisa menurunkan kredibilitas sekolah. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi klasifikasi anak kesulitan belajar. Jadi dalam klasifikasi anak dengan kesulitan belajar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kesulitan belajar perkembangan atau praakademik. Lalu yang kedua itu adalah kesulitan belajar akademik. Nah, saat ini kita akan membahas kesulitan belajar perkembangan praakademik dulu. Jadi kesulitan belajar yang bersifat perkembangan praakademik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah gangguan perkembangan motorik atau gerak. Jadi gangguan perkembangan motorik itu adalah gangguan pada kemampuan melakukan gerak dan koordinasi alat-alat gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motoriknya itu meliputi motorik kasar seperti gerakan melimpah, gerakan canggung, lalu motorik halus yang seperti gerakan jari jemari, terus penghayatan tubuh, pemahaman keuangan, dan lateralisasi atau arah. Lalu yang kedua ini adalah gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan. Jadi dalam hal ini terdapat gangguan pada kemampuan menangkap rangsangan dari luar melalui alat-alat indera. Nah, gangguan tersebut itu menyangkut pada proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan.
Yang ketiga itu adalah gangguan perkembangan perseptual, yaitu pemahaman atau apapun yang diintai. Jadi gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsang dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Nah, bentuk gangguannya itu meliputi gangguan dalam persepsi auditoris yang berupa kesulitan memahami objek yang didengarkan, gangguan dalam persepsi visual yang berupa kesulitan memahami objek yang dilihat, lalu gangguan dalam persepsi visual dan motorik yang berupa kesulitan memahami objek yang bergerak atau digerakkan, lalu gangguan memori berupa ingatan jangka panjang dan pendek, gangguan dalam pemahaman konsep, gangguan spasial berupa pemahaman konseptual, dan yang terakhir yang termasuk ke dalam klasifikasi pra-akademik itu adalah gangguan perkembangan perilaku. Jadi gangguan pada kemampuan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dalam diri anak. Nah, gangguan tersebut itu meliputi ADD, Attention Deficit Disorder, yaitu gangguan perhatian. Lalu yang kedua itu adalah ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan perhatian dan disertai dengan hyperaktivitas. Nah, klasifikasi dari kesulitan belajar yang kedua itu adalah kesulitan belajar akademik. Jadi kesulitan belajar akademik itu terdiri atas yang pertama adalah disleksia atau kesulitan membaca. Jadi disleksia itu adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Nah, hal itu berdampak pada kemampuan membaca pemahaman. Nah, bentuk-bentuk kesulitan membaca itu contohnya misalnya dalam penambahan atau addition itu suruh menjadi disuruh, lapa menjadi lapa, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu adalah disgrafia atau kesulitan menulis. Jadi disgrafia itu adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Nah, kesulitan menulis tersebut itu terjadi pada beberapa tahap aktivitas menulis. Di antaranya itu yaitu seperti mengeja, menulis permulaan atau menulis cetak dan menulis sambung, dan kesulitan membaca. Mengeja itu merupakan aktivitas memproduksi urutan huruf yang tepat dalam ucapan atau tulisan dari suku atau kata. Nah, kemampuan yang dibutuhkan aktivitas dalam mengeja itu antara lain yang pertama, decoding atau kemampuan menguraikan kode simbol visual. Lalu yang kedua itu adalah ingatan auditoris dan simbol visual atau ingatan atas objek kode simbol yang sudah diuraikan tadi. Lalu yang ketiga itu adalah visualisasikan dalam bentuk tulisan. Lalu ada menulis permulaan atau menulis cetak dan menulis sambung, yaitu aktivitas membuat gambar simbol tertulis. Jadi sebagian anak dari berkesulitan belajar itu umumnya lebih mudah menuliskan huruf cetak yang terpisah-pisah daripada menuliskan huruf sambung, karena jika rentang perhatian mereka itu pendek, menyulitkan mereka saat menulis huruf sambung. Lalu yang berikutnya itu adalah kesulitan membaca. Jadi kesulitan membaca itu masih termasuk ke dalam disgrafia. Nah, di dalam kesulitan membaca itu terdapat bentuk-bentuk khususnya. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam klasifikasi kesulitan dalam akademik itu adalah diskalkulia atau kesulitan berhitung. Jadi kesulitan berhitung itu adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Nah, kemampuan berhitung itu sendiri terdiri dari kemampuan yang bertingkat, mulai dari yang dasar sampai ke kemampuan yang lanjut. Kemampuan dasar dalam menghitung itu sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mengelompokkan, yang kedua itu membandingkan, lalu yang ketiga itu adalah mengurutkan, keempat menyimbolkan, dan yang terakhir itu adalah konservasi. Lalu kesulitan pada diskalkulia juga terdapat kemampuan dalam menentukan nilai dan tempat, kemampuan melakukan operasi penjumlahan dengan atau tanpa teknik penyimpan, lalu kemampuan memahami konsep perkalian dan pembagian, dan kemampuan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Menurut Crick and Gallagher pada tahun 1986, kesulitan belajar itu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu developmental learning disabilities dan kesulitan belajar akademik. Komponen utama pada developmental learning disabilities itu antara lain perhatian, memori, gangguan persepsi visual dan motorik, berpikir, dan gangguan bahasa. Nah, sedangkan kesulitan belajar akademis itu termasuk ke dalam ketidakmampuan pada membaca, mengeja, menulis,
Dan aritmatik selanjutnya yaitu ada layanan untuk anak dengan berkesulitan belajar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penata laksanaan di bidang medis seperti terapi obat. Pengobatan diberikan adalah sesuai dengan gangguan fisik atau psikiatri. Lalu ada terapi perilaku, yang sering diberikan adalah modifikasi perilaku. Dalam hal ini anak akan mendapatkan penghargaan. Ada psikoterapi suportif dapat diberikan pada anak dan keluarganya, dan pendekatan psikososial lainnya. Pada poin kedua ini adalah penata laksanaan di bidang pendidikan. Jadi terapi yang paling efektifnya itu adalah terapi remedial, yaitu bimbingan langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Berikutnya itu adalah pembahasan mengenai RTI atau respons terhadap intervensi. Ini merupakan metode yang melakukan screening di awal pembelajaran dan memberikan intervensi pada siswa yang memiliki masalah, juga memonitoring siswa tersebut lebih lanjut. Nah, beberapa konsep atau tahapan dalam RTI itu yang pertama adalah Tier 1 atau Primary Instruction, Tier 2 Secondary Intervention, dan yang terakhir itu adalah Tier 3 Serious Intervention. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya berikan itu dapat menjadi manfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.